Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan main-main dengan matematika. Ini masih edisi menyelesaikan soal-soal latihan untuk Olimpiade. Jadi saya mendapat pertanyaan dari seorang rekan. Nah, saya coba buat videonya sehingga mudah-mudahan lebih banyak berguna. Soalnya jumlah semua bilangan bulat positif n sedemikian sehingga n dikurang 2 dikuadratkan per n tambah 3 merupakan bilangan bulat adalah, jadi ada suatu persamaan yang persamaan itu adalah n dikurang 2 kuadrat jadi ada n dikurang 2 kuadrat per n tambah 3. Nah, n ini sembarang bilangan yang jika nanti di persamaan ini dijabarkan, n-nya diganti dengan suatu bilangan gitu, kira-kira untuk n yang positif itu jumlah nilainya berapa? Maksudnya jumlah nilai itu adalah misalnya ada bilangan 1 dan 2 misalnya gitu, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, ketika kita mempunyai persamaan seperti ini ya, berarti kan kita punya persamaan kuadrat dibagi dengan suku 2 kan? Ini hasilnya adalah n kuadrat dikurang 4n ditambah 4 per n tambah 3. Ya kan? Nah, untuk menemukan suatu bilangan positif ini yang hasilnya adalah apa? Jika n kuadrat dikurang 4n tambah 4 per n tambah 3 itu hasilnya selalu bulat, adalah bilangan bulat, maka kita tidak bisa menggunakan setiap bilangan. Harus ada syarat-syaratnya. Nah, bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini juga tidak bisa langsung kita kerjakan. Karena apa? Karena nanti dia akan ya sangat rumit dan kemudian ya bisa sih sebenarnya kalau kita misalnya n-nya berapa, n-nya 1 diganti jadi 1 semua, kemudian diganti jadi 2, tapi itu kan lama sekali. Maka kita punya suatu cara yang disambung aja ya. Mau tak tulis di bawah sebenarnya. Ini kita hitung pembagiannya. Jika kalian sudah pernah mengalami kelas 7, maka kalian bisa sudah pernah mendapatkan materi tentang pembagian bentuk aljabar. Jadi misalnya n kuadrat kita buat di sini dikurang 4n
ditambah 4 dibagi N tambah 3. Nah, ini N kuadrat dibagi N kan hasilnya N ya. Kemudian kita kalikan N dengan N itu N kuadrat, N dengan 3 itu adalah 3N. Kemudian kita kurang. Jadi membagi bilangan aljabar, membagi bentuk aljabar itu sama seperti membagi bilangan bulat. N kuadrat dikurang N kuadrat dikurang N kuadrat habis. Negatif 4N dikurang 3N itu negatif 7N. Nah, 4 ini tidak ada pengurangnya, tetap kita tambah 4. Kemudian ini kan ada sisa ya, masih sisa, berarti kita bagi lagi. Negatif 7N dibagi N itu hasilnya adalah negatif 7. Nah, negatif 7 dikali N sama dengan negatif 7N. Kemudian negatif 7 dikali 3 adalah negatif 21. Ini dikurangi lagi. Maka negatif 7N-nya habis semua. 4 ditambah 21 itu 25. Nah, maka bentuk ini tadi ya, bentuk ini jika dibagi dengan N tambah 3, hasilnya adalah N dikurang 7, ada sisa 25. Maksudnya begitu ya. Sehingga kita bisa mengubah bentuk bentuk yang ini ya, menjadi N tambah 3 dikali N kurang 7 per N tambah 3 ditambah, ini ada sisa 25 di bawah itu, ditambah 25. Nah, 25 ini bukan bilangan genap, tapi 25 ini adalah pembilang dari N tambah 3. Nah, ini bentuk perkalian pembagian perkalian itu kan bisa dicoret. N tambah 3 dibagi N tambah 3 habis. Sisanya N kurang 7. N kurang 7 ini, N ini adalah bilangan bulat positif. Negatif 7 adalah bilangan bulat juga. Maka N dikurang 7 ini hasilnya pasti bilangan bulat. Kita tidak mempermasalahkan berapa, tapi N dikurang 7 pasti bilangan bulat. Nah, yang menjadi masalah adalah 25 dibagi N tambah 3. Nah, oleh soal 25 per N tambah 3 itu harus bilangan bulat. Bagaimana solusinya? Jadi, jika kita melihat pembagian seperti ini, ya, maka supaya pembagian ini selalu bernilai bilangan bulat, penyebut itu harus merupakan faktor dari pembilang. Ya. Bisa dipahami ya? Misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 dan 3 itu adalah faktor dari 6. Nah, berapa faktor dari 25? Faktor dari 25 itu adalah 25 itu 1. 1 dikali 25, ya kan? Ada 1, ada 25, kemudian berapa lagi? 5 dikali 5.
Nah, 5 ini bisa 5 positif, bisa 5 negatif. Karena 5 dikali 5, 25, negatif 5 dikali negatif 5 itu 25. Sehingga kita temukan faktor dari 25 ini ada 4 bilangan. 1, 25, 5, dan negatif 5. Nah, ini ya 1, 5, negatif 5, dan 25 ini harus menggantikan N. Maka dari sini kita masuk ke PLSV, persamaan linear satu variabel. Kita hitung pertama kali, jika N tambah 3 itu sama dengan 1, maka N-nya berapa? Berapa yang ditambah 3 sama dengan 1? Negatif 2. Kemudian N yang kedua, N tambah 3 sama dengan negatif 5. Oh, harusnya tadi negatif 5 dulu ya. Tapi berapa yang jika ditambah 3 sama dengan negatif 5? Dia adalah negatif 8. Ya. Ini sudah nggak bingung ya untuk anak olimpiade. N ditambah 3 sama dengan 5. Berarti N-nya berapa? 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian N ditambah 3 sama dengan 25. Berapakah N-nya? N sama dengan 22. Nah, kita dapatkan 4 bilangan. Ada negatif 2, ada negatif 8, ada 2, ada 22. Tetapi di soal yang ditanyakan adalah bilangan bulat yang positif. Ya. Sehingga ini tidak kita masukkan karena dia negatif. Maka kita hanya punya 2 nilai N, yaitu 2 dan 22. Sehingga jumlah semua bilangan bulat N itu adalah 22 ditambah 2 sama dengan 24. Nah, bentuk-bentuk soal yang seperti ini akan banyak kalian dapati jika kalian belajar ini ya, olimpiade. Ini sebenarnya hanya mengubah bentuk. Sehingga kalian harus cermat, harus jeli dalam mengubah bentuk dari persamaan yang diberikan. Sehingga kemudian bisa menghasilkan suatu yang seperti ini. Jadi ada yang jelas-jelas memang itu merupakan bilangan bulat, ada yang harus dijadikan bilangan bulat. Catatan, jika itu adalah pecahan, maka supaya pecahan itu selalu menjadi bilangan bulat, apa tadi? Penyebut harus merupakan faktor dari pembilang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah kecekatan dalam mengerjakan soal olimpiade. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.